Ini PPT saya apa sudah kelihatan? Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materinya saja ya. Di sini kita akan membahas data science for beginners, konsep dasar dan implementasi. Kita tahu bahwa karir di bidang data science terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pengolahan dan analisis data di berbagai industri. Permintaan tenaga kerja yang kompeten dalam data science sangat tinggi karena peran ini penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang berbasis data, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan strategi bisnis. Sebelum melanjut ke materinya, izinkan saya perkenalkan diri dulu secara singkat. Nama saya Dwi Maisyara, pendidikan S1 Ilmu Komputer Universitas Haloleo. Saya di sini adalah salah satu mahasiswa MSIB di Bisa AI Academy di aktivitas Data Science. Ya, lanjut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengantar data science. Di sini kita bisa lihat terdapat sebuah gambar di mana dalam lingkaran yang terbesar itu adalah artificial intelligence dan lingkaran yang lebih kecil itu ada machine learning dan yang lebih kecilnya lagi ada deep learning. Selain itu juga terdapat lingkaran lain yang dimana lingkaran itu mencakup data science dan data mining. Untuk artificial intelligence sendiri itu mencakup semua teknik untuk membuat mesin meniru kecerdasan manusia yang melingkupi machine learning, deep learning, data science, dan data mining. Semua hal yang dilakukan dalam machine learning, deep learning, data science, dan data mining adalah bagian dari usaha untuk menciptakan kecerdasan dalam mesin. Contohnya itu AI dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti robotika, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi. Lanjut, lingkaran selanjutnya itu ada machine learning. Di sini pengertian machine learning adalah subbidang AI yang berfokus pada algoritma untuk meningkatkan mesin belajar dari data. Semua teknik dan algoritma yang dikembangkan dalam machine learning adalah cara bagi mesin untuk memahami pola dalam data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Contohnya itu pada penggunaan algoritma regresi, klasifikasi, dan pengelompokan yang digunakan untuk menganalisis data dan membuat prediksi. Lanjut itu ada lingkaran yang lebih kecil yaitu deep learning. Di sini deep learning adalah bagian dari machine learning yang fokus pada data besar dan tidak terstruktur. Deep learning ini adalah bagian dari machine learning, tetapi lebih fokus pada penggunaan jaringan saraf untuk memproses data besar dan kompleks. Ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pemeriksaan data yang tidak terstruktur seperti gambar dan suara. Contohnya untuk deep learning sendiri itu adalah pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pemeriksaan bahasa alami yang sangat bergantung pada model deep learning. Lanjut ada data science. Data science di sini berinteraksi erat dengan machine learning, deep learning, dan data mining karena seringkali menggunakan algoritma dari kedua teknik ini untuk menganalisis data. Data science mencakup aspeknya lebih luas seperti pengumpulan dan pembersihan data serta visualisasi data. Contohnya itu kita bisa menggunakan teknik machine learning untuk menganalisis data pelanggan dan mengidentifikasi tren yang dapat meningkatkan strategi pemasaran. Lanjut, untuk lingkaran yang lebih kecil itu ada data mining. Data mining ini merupakan bagian dari data science untuk proses menemukan pola dalam data besar menggunakan metode statistik. Data mining sering dianggap sebagai bagian dari data science yang berfokus pada eksplorasi dan penemuan pola dalam data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Data mining juga dapat menggunakan teknik dari machine learning untuk menemukan pola. Contoh dari data mining sendiri itu untuk menggunakan algoritma clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Dari gambar di sini kita bisa simpulkan bahwa
AI melingkupi semuanya, machine learning adalah bagian dari deep learning, dan deep learning adalah subset dari machine learning, dan data science sendiri ini menggunakan machine learning, deep learning, dan data mining untuk menganalisis data. Lanjut, masih tentang pengantar data science. Secara umum, data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dengan ilmu komputer dengan tujuan analisis data dari suatu himpunan, baik skala kecil, sampel, maupun besar populasi, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem cerdas yang dapat terus belajar dengan sendirinya atau biasa disebut machine learning. Ada 3 hal kemampuan yang dibutuhkan data science. Yang pertama itu ada kemampuan matematika dan statistika, yang kedua ada kemampuan computer science atau IT, yang ketiga itu ada kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya tuh kita bisa lihat gambar di sini. Yang pertama ada computer science, di mana computer science ini mencangkup bagian dari machine learning dan software development. Untuk machine learning sendiri adalah teknik yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam data science, machine learning digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan data yang ada. Algoritma seperti regression, klasifikasi, neural network, dan clustering sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti prediksi harga, pengenalan pola, atau klasifikasi data. Lanjut tuh ada software development. Di sini software development itu digunakan untuk proses merancang, membangun, dan menguji aplikasi perangkat lunak. Dalam konteks data science, ini berarti mengembangkan sistem atau aplikasi yang dapat memproses data, menjalankan analisis, dan memberikan hasil yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Contoh dari software development di sini adalah membuat aplikasi yang secara otomatis mengumpulkan data dari berbagai sumber, melakukan analisis, dan menampilkan visualisasi hasil kepada pengguna bisnis. Lanjut ada lingkaran matematika dan statistika, di mana lingkaran ini mencakup trading research. Untuk trading research sendiri itu adalah salah satu dari bidang penelitian yang menggunakan data pasar untuk memprediksi tren di pasar keuangan. Ini tuh bisa melibatkan data harga saham, komoditas, atau valuta asing yang biasa menggunakan metode statistika dan matematika. Analisis menggunakan teknik ini untuk membuat keputusan lebih cerdas tentang kapan harus membeli atau menjual aset. Untuk research sendiri itu adalah salah satu penelitian dalam data science yang membutuhkan kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan model matematika yang mendasari proses analisis data. Statistika ini digunakan untuk menganalisis distribusi data, menghitung probabilitas, dan mengevaluasi keandalan hasil yang diperoleh. Lanjut di sini ada domain atau business knowledge, di mana domain knowledge di sini adalah pemahaman mendalam tentang industri atau bidang bisnis tertentu yang sangat penting untuk menerjemahkan hasil analisis data ke dalam konteks yang dapat digunakan oleh pengambilan keputusan. Misalnya nih, seorang data scientist di sektor kesehatan perlu memahami cara kerja sistem kesehatan untuk membuat prediksi yang relevan, seperti prediksi beban pasien atau efektivitas pengobatan. Pemahaman dari domain knowledge ini juga mencakup kemampuan untuk bekerja sama dengan ahli domain dalam menerapkan hasil analisis data ke dalam strategi bisnis. Untuk business knowledge sendiri itu adalah pengetahuan bisnis yang meliputi pemahaman tentang bagaimana suatu perusahaan atau organisasi bekerja. Di sini tuh bagaimana cara membuat keputusan strategis dan bagaimana menggunakan data untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Di sini analisis data digunakan untuk mendukung pengambilan
pengambilan keputusan berbasis bukti, misalnya dalam meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan biaya, atau menciptakan peluang pasar baru. Di sini bisa kita lihat bahwa data science itu tidak hanya memerlukan keterampilan teknis dari ilmu komputer seperti pemrograman dan machine learning, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang matematika dan statistika atau untuk menganalisis data secara efektif. Selain itu juga, data scientist perlu menghubungkan hasil analisis dengan pengetahuan bisnis atau domain tertentu agar wawasan yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi perusahaan atau suatu organisasi. Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa seorang ahli data science yang kompeten itu memerlukan keterampilan teknis dan pemrograman dan pengembangan perangkat lunak seperti computer science atau IT, juga memerlukan pemahaman teoritis yang kuat dalam matematika dan statistika untuk melakukan analisis matematika dan statistik. Yang ketiga juga membutuhkan pengetahuan mendalam tentang domain bisnis tertentu untuk menghubungkan analisis dengan masalah nyata yang dihadapi oleh bisnis, atau biasa kita sebut itu domain atau business knowledge. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materinya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada alur kerja data science, di mana alur kerja data science sendiri itu ada business understanding, data mining, data cleaning, data exploration, feature engineering, predictive modeling, dan data visualization. Data business understanding di sini tuh tujuannya untuk mendefinisikan masalah dan sasaran yang ingin dicapai melalui analisis data. Di sini tuh kita bisa memahami masalah bisnis yang ingin dipecahkan atau mengajukan pertanyaan yang relevan dan menetapkan tujuan yang jelas. Lanjut ada data mining. Data mining ini untuk mengambil data dari berbagai sumber, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Biasanya ini data mining digunakan untuk mengumpan data yang diperlukan untuk proyek. Lanjut ada data cleaning. Data cleaning di sini itu untuk deskripsinya itu mengatasi inkonsistensi dalam data dan menangani nilai yang hilang. Tujuan dari data cleaning ini untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis bersih dan akurat, sehingga hasil analisis tidak terganggu oleh data yang tidak bersih atau data yang cacat, seperti ada data yang hilang atau data yang nilainya duplikat. Lanjut, habis data cleaning itu ada data exploration, di mana data exploration di sini itu untuk membuat hipotesis tentang masalah yang telah didefinisikan dengan menganalisis data secara visual. Tujuan dari data exploration ini untuk memahami pola, tren, dan hubungan dalam data untuk mengarahkan analisis yang lebih mendalam. Lanjut ada feature engineering. Feature engineering sendiri itu deskripsinya adalah memilih fitur yang penting dan membuat fitur baru yang lebih bermakna dari data mentah. Tujuan dari feature engineering adalah memastikan bahwa model yang dibangun menggunakan data yang relevan dan informatif untuk meningkatkan akurasi prediksi. Lanjut ada predictive modeling, di mana predictive modeling ini adalah untuk melatih model pembelajaran mesin, mengevaluasi kinerjanya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Tujuan dari predictive modeling sendiri itu untuk menghasilkan model yang dapat memberikan prediksi atau keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis. Lanjut ada data visualization, di mana data visualization ini atau visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan hasil temuan dengan kepentingan menggunakan grafik dan visualisasi interaktif.
Tujuannya itu untuk menyajikan wawasan dan hasil analisis dalam format yang mudah dipahami dan digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Lanjut, ada implementasi data science. Yang pertama itu ada e-commerce dan rekomendasi produk. Biasanya kan e-commerce dan rekomendasi produk kita bisa temukan di platform seperti Amazon dan Tokopedia. Yang biasa menggunakan data science untuk menganalisis riwayat pembelian, pencarian, dan perilaku pengguna. Dengan algoritma machine learning, mereka dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan, sehingga meningkatkan peluang pembelian. Yang kedua itu bisa implementasi data science itu biasa kita temukan di bidang kesehatan yang digunakan di rumah sakit untuk menganalisis riwayat kesehatan pasien dan faktor risiko genetik. Melalui analisis data besar, model prediktif dapat dikembangkan untuk mendeteksi risiko penyakit seperti diabetes atau kanker pada tahap awal. Yang ketiga itu ada keuangan yang biasa di data science ini digunakan untuk mendeteksi penipuan. Biasa itu perusahaan keuangan seperti bank dan perusahaan kartu kredit menggunakan data science untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Biasa ini kita gunakan algoritma machine learning yang dapat mempelajari pola norma transaksi dan secara otomatis mendeteksi anomali yang mungkin menunjukkan penipuan. Yang keempat itu ada pemasaran, biasa digunakan untuk analisis sentimen di media sosial. Contohnya tuh perusahaan dapat menganalisis data dari platform media sosial seperti Twitter atau Instagram untuk memahami sentimen publik terhadap merek atau produk mereka. Untuk data science ini memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan sentimen positif, negatif, atau netral dari komentar pengguna. Ini biasa kita lakukan program itu seperti crawling data. Oke, yang kelima itu ada di industri pertanian yang biasa data science digunakan untuk memprediksi hasil panen. Teknologi data science diterapkan dalam sektor pertanian untuk memprediksi hasil panen berdasarkan data cuaca, kondisi tanah, dan metode pertanian yang digunakan. Algoritma diprediksi dapat membantu petani mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi risiko gagal panen. Oke, lanjut ke materi selanjutnya ada tools yang digunakan dalam data science. Sebenarnya tools yang digunakan dalam data science itu ada banyak, tapi di sini saya hanya mengambil beberapa saja yang biasa paling umum sering digunakan. Nah, untuk yang pertama itu ada tools untuk pengolahan data, di mana ini terdiri dari Python, R, dan SQL. Untuk Python ini termasuk salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dalam data science, karena pustakanya yang lengkap seperti Pandas, NumPy, dan lain sebagainya. Lanjut ada tools untuk pengolah data yang biasa disebut R, di mana R di sini adalah bahasa yang digunakan untuk statistik dan analisis data dengan berbagai paket untuk data science. Nah, yang ketiga itu ada SQL, di mana SQL ini digunakan untuk mengelola dan mengakses database relasional serta mengekstrak data. Lanjut, tools yang kedua itu tools untuk visualisasi data, di mana terdiri dari Matplotlib dan Seaborn. Untuk Matplotlib ini sebenarnya masih termasuk dari library Python ini yang digunakan untuk membuat plot atau grafik dasar. Lanjut ada Seaborn ini sebenarnya didasarkan pada Matplotlib, namun dengan tampilan yang lebih interaktif dan mudah digunakan untuk analisis statistik. Yang ketiga itu ada tools untuk machine learning dan artificial intelligence atau biasa disingkat AI. Yang pertama ada TensorFlow, Scikit-learn, dan Keras. Untuk TensorFlow sendiri itu termasuk library open source dari Google untuk membangun model deep learning dan machine learning. Untuk Scikit-learn sendiri itu library Python untuk machine learning dengan algoritma seperti klasifikasi, regresi, dan clustering. Yang ada juga Keras, di mana di sini adalah API tingkat tinggi untuk membangun dan melatih yang berbasis TensorFlow.
Yang keempat itu ada tools untuk manajemen database, ada MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Untuk MySQL ini adalah database relasional open source yang sering digunakan untuk menyimpan data. Ada juga PostgreSQL, di mana ini adalah database relasional yang lebih canggih lagi dari MySQL yang mendukung fitur seperti JSON dan Postgres untuk data yang lebih spesialnya lagi. Lanjut ada MongoDB. Ini MongoDB sebenarnya termasuk data NoSQL yang bagus untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Yang kelima itu ada tools untuk version control dan kolaborasi. Ini sebenarnya paling umum digunakan, ada biasa Git dan GitHub. Git ini termasuk dari sistem version control yang memungkinkan tim data scientist bekerja bersama dan mengelola perubahan kode secara efisien. Untuk GitHub itu platform berbasis cloud yang mendukung kolaborasi melalui Git dan berbagi kode. Biasa kalau mau bagi kode itu ada di masuk GitHub-nya, terus disalin kodenya. Seperti itu. Yang keenam itu ada tools untuk eksplorasi dan pembersihan data. Di mana ada 3, Jupyter Notebook, Google Colab, dan OpenDefine. Nah, Jupyter Notebook pasti sudah tidak asing karena paling sering digunakan ya. Untuk pengertian dari Jupyter Notebook sendiri itu adalah alat berbasis web untuk menulis dan menjalankan kode Python. Sangat cocok untuk eksplorasi data dan presentasi data. Lanjut ada Google Colab, ini termasuk juga yang lebih sering digunakan, di mana Google Colab adalah versi cloud dari Jupyter Notebook yang menyediakan GPU dan TPU gratis untuk eksperimen machine learning. Lanjut di peluang karir di bidang data science. Sebenarnya tuh banyak peluang karir di bidang data science, tapi biasanya tuh yang paling sering kita dengar atau kita ketahui sekarang itu ada data scientist, di mana peran dari data scientist ini untuk menggabungkan ilmu komputer, statistik, dan matematika untuk menganalisis, memproses, dan memodelkan data. Data scientist juga harus menginterpretasikan hasil analisis untuk membuat rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk keperluan bisnis perusahaan. Seorang data scientist itu memiliki beberapa tanggung jawab. Di antaranya itu untuk pengumpulan data seperti mencari sumber data yang relevan, baik dari sumber internal perusahaan atau dari sumber eksternal seperti data publik atau pihak ketiga. Ada juga salah satu tanggung jawab dari data scientist juga itu analisis data, di mana ini untuk menggunakan teknik statistik untuk memahami pola dan tren dalam data yang melibatkan eksplorasi data dengan alat statistik seperti Python, R, dan SQL. Ada juga tanggung jawabnya itu pemodelan data, di mana pemodelan data ini untuk membangun model prediktif atau machine learning untuk memprediksi hasil atau mendeteksi anomali dalam data. Ada juga tanggung jawabnya itu interpretasi data, di mana ini untuk mengubah hasil analisis menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan memberikan rekomendasi strategis untuk perusahaan. Contoh kasus penggunaannya itu biasa memprediksi perilaku pelanggan menggunakan model machine learning untuk meningkatkan penjualan. Ada juga contohnya itu mengoptimalkan rantai pasokan dengan memprediksi permintaan produk. Nah, untuk data engineer itu, peran data engineering berperan untuk merancang dan membangun sistem guna mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar. Tanggung jawab dari data engineer sendiri itu adalah desain infrastruktur data, di mana data engineer itu akan membangun dan mengoptimalkan infrastruktur basis data, misalnya sistem manajemen database seperti PostgreSQL, MySQL, dan sistem berbasis cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure.
Uh, Data engineer sendiri juga tuh memiliki tanggung jawab pengolahan data dalam skala besar seperti merancang arsitektur big data dengan menggunakan alat seperti Hadoop, Apache Spark, atau teknologi ETL yang biasa sebut extract, transform, dan load untuk memproses data dalam jumlah besar. Data engineer juga itu berperan sebagai pipeline data yang digunakan untuk mengembangkan pipeline yang mentransfer data mentah dari berbagai sumber ke database atau data warehouse yang telah disiapkan untuk analisis. Data engineer di sini juga berperan untuk keamanan dan kendalian data yang akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan aman dan tersedia untuk tim yang membutuhkan dalam format yang tepat. Lanjut, ada data analisis. Data analisis itu untuk mengumpulkan, membersihkan, dan menafsirkan kumpulan data untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah pelanggan. Untuk tanggung jawab dari data analisis itu ada pengumpulan data, pembersihan data, analisis data, pembuatan laporan, dan rekomendasi bisnis. Contohnya itu seorang data analis itu melakukan analisis tren penjualan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penjualan berdasarkan pola musiman. Contoh lainnya itu menggunakan data survei pelanggan untuk memahami preferensi konsumen dan meningkatkan layanan. Perbedaan dari ketiga peluang karir di bidang data science ini, untuk data science itu lebih fokus pada pemodelan prediktif dan pengembangan solusi menggunakan teknik canggih seperti machine learning, di mana data science ini bekerja dengan data yang lebih tidak terstruktur dan membangun model prediksi yang rumit. Untuk data engineer itu bekerja di tingkat infrastruktur, membangun sistem untuk menangani data dalam skala besar, memastikan data tersebut dapat diakses oleh data scientist atau data analis. Dan kalau data analisis ini fokus pada analisis data yang ada dan memberikan laporan atau wawasan jangka pendek yang langsung dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Sebenarnya setiap peran ini memiliki keahlian dan menggunakan alat yang berbeda. Meskipun mereka meskipun data science dan data engineer ataupun data analis di sini bekerja dengan data sebagai inti dari pekerjaan dari data scientist, data engineer, dan data analis. Dari materi di sini kita dapat simpulkan bahwa secara umum data science adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan analisis data dari suatu himpunan data baik skala kecil, sampel maupun besar populasi dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas yang dapat terus belajar dengan sendirinya. Itu biasa disebut machine learning. Ada 3 hal kemampuan utama yang dibutuhkan data science, yaitu ada kemampuan matematika dan statistika, ada kemampuan computer science atau IT, dan kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau bidang lainnya. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live meeting ya semuanya. Iya, sama-sama.